Nama saya Abil Bilbina dengan NIM 240201046 akan menjelaskan peranan etika dalam bisnis. Yang pertama ada definisi etika bisnis, yaitu etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis secara adil, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan fondasi yang kuat dan nilai value yang tinggi bagi perusahaan serta masyarakat. Dan yang kedua ada tujuan etika bisnis, yaitu yang pertama menghimbau pelaku bisnis agar menjalankan usahanya secara baik dan etis. Yang kedua menyadarkan masyarakat termasuk konsumen dan karyawan tentang hak dan kepentingan mereka yang harus dihormati dalam bisnis. Dan yang terakhir ada menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum perkenalkan, nama saya Saibul Khairi dengan NIM 24020111144. Di sini saya ingin menjelaskan materi kami tentang manfaat dan etika bisnis. Jadi, membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder seperti pelanggan, karyawan, dan kreditor. Menjamin keberlangsungan bisnis jangka panjang melalui reputasi yang baik. Mencegah praktik bisnis yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Berikutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan itu bagian dari etika bisnis yang menuntut perusahaan untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap dampak keputusan bisnisnya pada masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab ini meliputi kepedulian terhadap pelanggan, karyawan, dan komoditas sekitar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismatur Rahmi dengan NIM 240201124. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, kejujuran. Menjalankan bisnis dengan jujur berarti menyampaikan informasi secara benar, tidak menipu konsumen, rekan bisnis, atau pihak lain. Kejujuran menciptakan kepercayaan dan hubungan jangka panjang. 2. Keadilan. Keadilan menekankan pada perlakuan yang adil kepada semua pihak, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan tidak setara yang merugikan salah satu pihak. Ketiga, saling menguntungkan. Etika bisnis mendorong kerjasama yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya memaksimalkan keuntungan sendiri. Ini penting untuk menciptakan hubungan yang berkelanjutan. Ketiga, integritas moral. Mengutamakan nilai-nilai moral dalam setiap keputusan bisnis, termasuk keberanian untuk menolak tindakan tidak etis, meskipun menguntungkan secara materi. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan. 5. Pengendalian diri dalam memperoleh keuntungan tanpa merugikan pihak lain. Prinsip ini mengingatkan bahwa dalam mencari keuntungan, perusahaan harus tetap mempertimbangkan dampak terhadap pihak lain. Etika bisnis menolak cara-cara curang, eksploitatif, atau merusak lingkungan demi keuntungan semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nila dengan NIM 24020111184. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam etika bisnis. Terdapat beberapa macam tantangan dalam etika bisnis, yaitu yang pertama, tekanan untuk meraih keuntungan maksimal. Dalam dunia bisnis, tujuan utama seringkali adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Tekanan ini bisa membuat perusahaan mengabaikan prinsip etika, misalnya dengan menurunkan kualitas produk, mengeksploitasi tenaga kerja, atau melakukan manipulasi laporan keuangan demi keuntungan jangka pendek. Kedua, persaingan bisnis yang tidak ketat. Persaingan yang semakin tajam mendorong pelaku usaha melakukan berbagai cara agar tetap unggul. Sayangnya, sebagian memilih jalan pintas yang tidak etis seperti praktik curang, sabotase pesaing, atau iklan yang menyesatkan. Ketiga, konsumen yang semakin kritis. Konsumen saat ini semakin sadar akan hak-haknya dan cermat dalam memilih produk atau layanan. Mereka memperhatikan aspek seperti keaslian, keamanan, keberlanjutan, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini membuat pelanggaran etika cepat terdeteksi dan bisa merusak reputasi perusahaan. Keempat, kurangnya regulasi dan penegakan hukum. Di beberapa sektor, regulasi yang mengatur etika bisnis masih lemah atau belum ditegakkan secara konsisten.
Hal ini membuka celah bagi pelaku usaha yang ingin mengambil keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak etisnya. Kelima, konflik kepentingan. Dalam pengambilan keputusan bisnis, terkadang individu atau pihak tertentu memprioritaskan keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan atau masyarakat. Ini bisa menyebabkan keputusan tidak etis dan merugikan pihak lain. Keenam, kurangnya pendidikan dan kesadaran etika. Tidak semua pelaku bisnis memahami pentingnya etika dan jangka panjang. Kurangnya pelatihan atau pendidikan etika membuat banyak keputusan hanya didasarkan pada keuntungan semata tanpa mempertimbangkan nilai moral atau dampak sosial. Ketujuh, perlu adanya pengaturan dan komitmen kuat. Agar bisnis tetap berjalan sesuai prinsip etika, dibutuhkan komitmen dari pimpinan perusahaan dan serta pengawasan internal yang kuat. Penerapan kode etik, pelatihan rutin, dan budaya kerja yang menjunjung integritas sangat penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang dengan konsumen dan masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Aloman Harahap dengan NIM 240201075 akan mempresentasikan tentang peranan etika dalam bisnis. Yang ketujuh, peran etika dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Etika bisnis bisa membantu menciptakan komunikasi yang baik dan saling percaya antar pelaku bisnis. Yang kedua, mempertahankan jati diri perusahaan dan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Yang ketiga, mendorong bisnis untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Farafiki dengan NIM 240201060. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus. Kasusnya adalah PT Sarijaya. PT Sarijaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan. Perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dan dikenal karena kualitas produknya yang tinggi. Namun, beberapa tahun terakhir, perusahaan ini telah menghadapi beberapa masalah terkait dengan etika bisnis. Masalahnya adalah 1. Pencemaran lingkungan. PT Sarijaya telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah produksi ke sungai tanpa pengelolaan yang memadai. Yang kedua, penggunaan bahan kimia berbahaya. Perusahaan ini juga telah terbukti menggunakan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi tanpa memperhatikan keselamatan karyawan dan konsumen. Yang ketiga, penipuan konsumen. PT Sarijaya telah mengklaim bahwa produknya bebas dari bahan kimia berbahaya, padahal kenyataannya tidak. Saya Sarah Syafitri dengan NIM 240211119. Baik, selanjutnya yaitu dampak dari pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Sarijaya. Dampaknya yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Sarijaya telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan berdampak pada masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu kehilangan kepercayaan konsumen. Penipuan konsumen yang dilakukan oleh PT Sarijaya telah menyebabkan konsumen kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan dan produknya. Yang ketiga yaitu sanksi hukum. PT Sarijaya telah dikenakan sanksi hukum karena melanggar peraturan lingkungan dan konsumen. Solusi dari pelanggaran PT Sarijaya ini yang pertama yaitu mengimplementasikan kebijakan etika bisnis. PT Sarijaya perlu mengimplementasikan kebijakan etika bisnis yang jelas dan efektif untuk mencegah terjadinya masalah serupa di masa depan. Yang kedua yaitu menggunakan bahan kimia yang aman. Perusahaan ini perlu menggunakan bahan kimia yang aman dan tidak berbahaya bagi karyawan dan konsumen. Yang ketiga yaitu mengungkapkan informasi yang jujur. PT Sarijaya perlu mengungkapkan informasi yang jujur dan transparan tentang produk dan proses produksinya kepada konsumen.